Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap. "Hei Abu Nawas, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan," kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja Abu Nawas. Aku ingin seperti dia." "Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. "Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi Paduka." "Nah itulah mengapa aku memanggilmu Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang Abu Nawas." Abu Nawas pun merasa tertantang. Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. "Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima. Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan." Baginda Raja tersenyum puas. "Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju?" "Setuju Paduka," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. "Sepertinya kali ini aku akan kalah," pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, "Kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman." Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. "Nah ini dia solusinya," serunya dengan gembira. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana?" tanya seorang warga sambil tergelak. "Oh ini untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana," ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya?" "Sudah Paduka, ini aku bawakan," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. "Maksudmu kasur ini?" "Benar Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu?" "Silahkan Paduka," ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. "Loh, kenapa kasurnya diam saja Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang?" "Bukan kasurnya yang salah Paduka, cara Paduka menaikinya yang salah," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Oh, lalu bagaimana cara yang benar Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Caranya mudah Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan?" jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kamu Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa." Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai janji, ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas.
Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. "Sayang? Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi?" "Aku khawatir, Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti loh, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap, Paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin." "Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku, Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu, Abu Nawas.
Ternyata aku masih saja dikelabui, kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun Ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar. Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka Raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata Baginda Raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah Baginda Raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?" Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya.
Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk, ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani, dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim, Paduka Yang Mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya.
Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim.